Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa nuran wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, mungkin salah satu yang masih belum hilang rindunya dengan bulan Ramadan, salah satunya adalah khatib. Di antara yang kita rindukan dari sekian banyak yang kita rindukan di bulan Ramadan adalah doa setiap malam selepas sholat malam atau tarawih, yakni doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, zat yang maha pemaaf dan menyukai sifat pemaaf, maafkanlah aku. Dalam doa ini, jamaah yang Allah muliakan, sangat jelas bahwa Tuhan kita, Allah Ta'ala, adalah Tuhan yang maha pemaaf. Bahkan nanti di hari akhirat, tatkala seorang hamba disebutkan satu persatu dosanya oleh Allah, dibacain langsung oleh Allah dosa seorang hamba satu persatu, sehingga seorang hamba ini merasa dirinya pasti masuk neraka jahanam karena dosanya disebutkan secara detail oleh Allah Ta'ala. Namun pada hari itu Allah berfirman kepada seorang hamba tersebut bahwa demi kebesaranku, dosa-dosamu aku ampuni semua. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, itulah Tuhan kita, Allah Ta'ala, yang maha pemaaf, sehingga Allah Ta'ala mengajarkan sifat pemaaf ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Oleh sebab rahmat dari Tuhanmu wahai Muhammad, kamu dapat berkasih sayang terhadap mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb lan fadu min haulik. Jika sekiranya hatimu keras, perkataanmu kasar, pastilah orang-orang yang ada di sekelilingmu meninggalkan kamu, pergi meninggalkan kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, mohon ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan alhamdulillah, masya Allah, dalam kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW betul-betul memiliki sifat pemaaf. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW berteduh di sebuah pohon yang rindang,
datanglah seorang kafir Quraisy yang melepas pedangnya dari sarungnya, kemudian berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, ma yamna'uka minni?" Siapa yang menolongmu dari saya? Nabi kita Muhammad menjawab, "Allah." Kemudian berkata lagi orang kafir Quraisy itu, "Ma yamna'uka minni?" Muhammad, siapa yang menolongmu dari saya? Nabi Muhammad menjawab, "Allah." Setelah itu, seorang kafir Quraisy ini tidak jadi membunuh Rasulullah dan disarungkan kembali pedangnya dan duduk dekat bersama Rasulullah, ikut berteduh di bawah pohon yang rindang. Lalu Rasul membiarkannya aman. Rasul membiarkannya. Rasul tidak membalasnya atas kekurangan ajaran orang kafir Quraisy itu kepada Rasul. Tapi Rasul biarkan dia duduk di dekat Rasul. Rasul maafkan dia. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Satu contoh lagi. Saat Nabi Muhammad dan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, menang, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berencana, berniat membalas semua kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Berniat, bernafsu untuk membalas semua kezaliman, kejahatan yang telah mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya sendiri. Lalu Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa hari ini semua kezaliman kalian, semua kejahatan kalian yang dulu kalian pernah mengusir kami dari kampung halaman kami, kota Mekah ini, hari ini kalian semua dimaafkan. Kalian semua diampuni. Jamaah yang Allah muliakan. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab tersipu malu ketika mendengar nabinya berkata demikian. Ternyata nabinya memaafkan semua kezaliman, semua kejahatan, semua keburukan orang-orang kafir Quraisy. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, sifat pemaaf juga dicontohkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tercatat dalam sejarah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk penjara sampai 7 kali karena difitnah, dituduh, dizolimi oleh lawan-lawannya, oleh musuh-musuhnya yang tidak suka dengannya, sehingga beliau masuk ke dalam penjara. Menjelang akhir hayatnya di dalam penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah catatan yang sangat indah bahwa orang-orang yang telah menzalimi saya, orang-orang yang telah jahat kepada saya, orang-orang yang memfitnah saya, hari ini saya maafkan semua kesalahan mereka terhadap diri saya. Gitulah jamaah yang Allah muliakan, sifat pemaaf yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan,
Dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali contoh-contoh hamba-hamba yang memiliki sifat pemaaf yang sangat luar biasa. Di antara contohnya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki banyak saudara, tapi sayang, saudara-saudaranya sangat membenci, sangat jahat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil. Mereka saudara-saudaranya, kakak-kakaknya membuat makar, ingin membunuh Yusuf alaihissalam. Mereka minta izin kepada ayahnya yang bernama Yakub, ayah, kami mau ngajak Yusuf bermain di hutan. Kemudian sampai di hutan, Nabi Allah Yusuf diceburkan ke dalam sumur. Padahal Yusuf masih kecil. Sebelum diceburkan ke dalam sumur, Yusuf nangis, minta tolong kepada kakak-kakaknya agar jangan diceburkan ke dalam sumur. Nangis Yusuf yang masih kecil. Tapi kakak-kakaknya tidak punya peri kemanusiaan. Kakak-kakaknya jahat, saudara-saudara jahat. Dan Nabiullah Yusuf akhirnya diceburkan ke dalam sumur. Kemudian setelah itu, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya pulang ke rumah membuat sandiwara palsu. Bajunya Yusuf dilumuri oleh darah dan dikatakan kepada ayahnya, ayah, Yusuf telah mati dimakan hewan buas. Ayahnya pun menangis. Ayahnya menangis karena mengira bahwa Yusuf benar-benar telah mati dimakan hewan buas. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, datanglah rombongan musafir dari Palestina menuju Mesir. Kemudian bertemulah Yusuf, ditimbaklah Yusuf, diangkatlah Yusuf yang masih kecil. Kemudian sampai di Mesir, Yusuf dijadikan budak, diperjualbelikan. Tumbuhlah dewasa Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah dewasa dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi salah satu petinggi di negeri Mesir, menjadi pejabat di negeri Mesir. Sukses hidupnya Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf mencari nafkah ke negeri Mesir, dan mereka melihat Yusuf alaihissalam ternyata sudah menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang besar. Dan kakak-kakaknya mengira bahwa Yusuf akan balas dendam terhadap mereka. Ternyata dugaan mereka salah. Ketika Yusuf mengenali saudara-saudaranya, saudara-saudaranya ada di hadapan Yusuf alaihissalam, dan saudara-saudara semua takut akan pembalasan dendam dari Yusuf alaihissalam. Tapi pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 92. Sangat indah. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang sangat kejam itu, qala la tathriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf berkata, hari ini tidak ada dendam aku terhadap kalian. Ghafarallahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian semua, karena dialah Allah yang maha penyayang di antara penyayang. Bahkan Nabi Yusuf menjanjikan kehidupan untuk saudara-saudaranya, menjanjikan kebutuhan-kebutuhan hidup untuk saudara-saudaranya, diajak kerja saudara-saudaranya di kehidupan yang lebih baik. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, begitulah mulianya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, ma zadallah abdan bi'afin ila izan, bahwa orang yang memaafkan itu derajatnya diangkat oleh Allah, dia tambah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang memaafkan itu bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia hina. Justru ma zadallah abdan bi'afin ila izan, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya. Jadi bukan lemah memaafkan itu, bukan hina, bukan bodoh. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, nasbir wa raqib, kami lebih milih sabar memaafkan daripada kami membalas kejahatan mereka. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan hari ini,
Tidak sedikit antar keluarga, antar kerabat, mereka tidak mau memaafkan. Panjang sekali permusuhan mereka, panjang sekali perseteruan mereka, sampai dibawa mati. Mereka tidak mau memaafkan saudaranya sendiri. Ada di antara saudara-saudara, sanak famili, keluarga yang tidak mau memaafkan sampai mati, dibawa. Berkepanjangan perseteruannya, permusuhannya. Ini bagaimana hati-hati seperti itu? Sudah begitu kotorkah hatinya? Sampai tidak sudi memaafkan keluarganya sendiri. Sampai tidak sudi memaafkan tetangganya sendiri. Sampai tidak sudi memaafkan rekan-rekannya sendiri. Sahabat, antar jamaah. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Sungguh sayang. Sungguh sayang jamaah. Padahal orang yang memaafkan itu sungguh mulia. Orang yang memiliki sifat pemaaf itu sungguh mulia. Ya sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, dan sudah dicontohkan oleh para ulama. Kalau ada di antara kita yang sulit memaafkan, berarti koreksi terhadap hati. Barangkali hati sudah kotor berkarat, yang segera harus dibersihkan. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, kita sering mendengar perkataan, kami memaafkan, tapi kami tidak melupakan. Kita juga sering mendengar perkataan, kami memaafkan, proses hukum jalan terus. Ini maaf apa? Ini namanya maaf setengah-setengah. Ini namanya maaf yang malu-malu. Allah tuntunkan kalau kita memaafkan itu harus full. Jangan setengah-setengah, jangan malu-malu. Dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maafkan mereka dengan lapang dada, legowo, ikhlas, dan ampuni kesalahan mereka semua. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, mari ketika kita mau memaafkan, maafkanlah yang full. Jangan setengah-setengah. Allah tuntunkan, kalau maafin satu paket, wa intafu wa tasfahu, maafkanlah mereka dengan logowo, lapang dada, dan ikhlas. Jamaah yang Allah muliakan, maafkanlah semua kesalahan orang-orang terhadap diri kita. Sungguh nikmat. Walaupun kita tahu bahwa amalan memaafkan itu sangatlah berat, tapi ingat, pahalanya juga besar. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang suka memaafkan dan suka berdamai, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi memang berat memaafkan, tapi pahalanya tidak nanggung-nanggung. Pahalanya juga nanti besar. Ketika nanti diukur dalam timbangan di akhirat nanti, pahala memaafkan tidak bisa diukur oleh timbangan amal, karena saking besarnya pahala orang yang memaafkan. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Pemaaf memasukkan ke dalam jiwa kita sifat pemaaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, zat yang Maha Pemaaf, yang menyukai sifat pemaaf, masukkanlah ke dalam diri kami sifat pemaaf. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pemaaf, hamba-hambamu yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba yang pendendam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkanlah kami saat suatu nanti dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan lisan ini menyebut namamu jika ajal menjemput kami, ya Allah. Izinkan lisan ini dapat mengucap kalimat la ilaha illallah saat ajal menyebut kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah.